Gerbang besi raksasa itu terbuka dengan suara berderit yang memecah kesunyian malam. Di baliknya, berdiri sebuah rumah mewah megah yang menyimpan ribuan rahasia kelam. Seorang gadis muda dengan pakaian lusuh melangkah masuk. Dia bukan tamu biasa. Dia adalah mantan narapidana yang disewa oleh seorang miliarder untuk merawat putra tunggalnya. Namun, sang miliarder tidak pernah tahu siapa sebenarnya gadis ini. Dia tidak tahu bahwa tangan gadis itu menyimpan keajaiban yang bisa menentang kematian. Dan yang paling penting, dia tidak tahu bahwa masa lalu mereka berdua telah terikat oleh sebuah tragedi mengerikan belasan tahun yang lalu. Malam ini, semua rahasia itu akan terbongkar. Bersiaplah untuk menyaksikan sebuah kisah tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan keajaiban yang akan menggetarkan jiwa Anda. Tari lahir di desa Jatiwangi, sebuah permukiman terpencil yang tersembunyi di balik lebatnya hutan hujan tropis Sumatera. Kehidupan di sana sangat keras dan tidak kenal ampun. Listrik adalah kemewahan yang sudah lama mati. Ayah Tari pergi merantau dan tidak pernah kembali. Ibunya, Ibu Sari, perlahan kehilangan akal sehatnya karena kesedihan yang mendalam. Sejak kecil, Tari menyadari bahwa dia berbeda dari anak-anak lain. Dia bisa melihat cahaya warna-warni yang mengelilingi tubuh manusia dan hewan. Dia bisa merasakan rasa sakit orang lain hanya dengan menatap mata mereka. Kemampuan gaib ini membuatnya dikucilkan oleh penduduk desa. Tari hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kesepian. Satu-satunya pelindungnya adalah Nenek Marni, seorang dukun tua misterius yang tinggal di kedalaman hutan. Nenek Marni tahu bahwa Tari adalah anak yang terpilih. Dia tahu bahwa gadis kecil itu memiliki beban takdir yang sangat berat. Takdir yang akan membawa Tari melewati neraka kehidupan, sebelum akhirnya menemukan cahaya penebusan di ujung jalan yang gelap. Desa Jatiwangi tenggelam dalam kegelapan pekat ketika hujan badai menghantam atap seng rumah-rumah kayu. Angin melolong seperti serigala kelaparan yang mencari mangsa. Di sudut ruangan yang dingin dan lembab, Tari kecil meringkuk ketakutan. Usianya baru 5 tahun, tetapi matanya memancarkan kesedihan orang dewasa. Di atas dipan bambu yang reot, ibunya terbaring tanpa nyawa. Bau apotek yang basi bercampur dengan aroma tanah basah memenuhi udara ruangan. Tari menyentuh tangan ibunya yang sudah sedingin es. Tidak ada lagi cahaya kehidupan yang berdenyut di sana. Kegelapan total telah menelan jiwa ibunya. Tari tidak menangis. Air matanya seolah sudah mengering sebelum sempat jatuh. Dia hanya duduk dalam diam, menatap bayangan lilin yang menari-nari di dinding retak. Dunia terasa sangat besar dan menakutkan bagi gadis sekecil itu. Kesunyian malam hanya dipecahkan oleh suara tetesan air hujan yang jatuh dari atap bocor ke dalam ember plastik. Tiba-tiba, pintu kayu berderit terbuka melawan hembusan angin kencang. Sesosok bayangan tinggi melangkah masuk membawa aroma dedaunan herbal dan kemenyan. Sosok itu adalah Nenek Marni, perempuan tua yang selalu ditakuti oleh seluruh penduduk desa. Wajahnya dipenuhi keriput tajam, tetapi matanya bersinar terang seperti bintang kembar di langit malam. Nenek Marni mendekati Tari perlahan. Langkahnya tidak menghasilkan suara sedikit pun, seolah dia melayang di atas lantai papan yang lapuk. Dia berlutut di depan gadis kecil itu dan mengulurkan tangannya yang kasar namun hangat. Tari melihat aura biru keemasan memancar kuat dari tubuh wanita tua itu. Aura itu memberikan rasa aman yang belum pernah Tari rasakan sebelumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nenek Marni membungkus tubuh gemetar Tari dengan selendang batiknya. Malam itu juga, mereka meninggalkan jasad Ibu Sari dan rumah yang penuh kenangan pahit. Mereka berjalan menembus hutan hujan tropis yang gelap gulita. Ranting-ranting berduri merobek kulit kaki Tari, tetapi genggaman tangan Nenek Marni memberinya kekuatan. Mereka melangkah semakin jauh ke dalam pelukan alam liar.
meninggalkan peradaban manusia yang kejam dan penuh penderitaan. Gubuk kayu Nenek Marni tersembunyi di balik pepohonan beringin raksasa yang akar-akarnya menjalar seperti ular kobra. Di tempat inilah Tari memulai kehidupan barunya. Udara di sini selalu beraroma kayu bakar, cengkeh, dan bunga melati yang mekar di malam hari. Selama bertahun-tahun, Nenek Marni mengajarkan Tari tentang rahasia alam semesta. Dia mengajarkan cara mendengarkan bisikan angin dan membaca pesan dari aliran sungai. Tari belajar bahwa setiap tanaman memiliki nyawa dan setiap penyakit memiliki penawarnya di alam. Kemampuan gaib Tari perlahan mulai bangkit dengan kekuatan penuh. Tangan kecilnya bisa memancarkan panas yang menenangkan rasa sakit. Dia bisa menyembuhkan sayap burung yang patah hanya dengan sentuhan lembut. Namun, Nenek Marni selalu menatap Tari dengan pandangan penuh kecemasan. Wanita tua itu tahu bahwa kekuatan yang begitu besar akan selalu menarik perhatian kegelapan. Nenek Marni sering duduk di beranda pada malam hari, menghembuskan asap rokok lintingannya ke udara, merenungkan nasib buruk apa yang sedang menunggu cucu angkatnya di masa depan. Suatu sore yang basah, Tari menemukan seekor rusa muda terkapar di pinggir sungai. Tubuh hewan itu dipenuhi luka robek akibat serangan macan tutul. Napasnya tersengal-sengal, darah segar mengalir deras mewarnai air sungai menjadi merah pekat. Nenek Marni berdiri di kejauhan, membiarkan Tari menghadapi ujian ini sendirian. Tari mendekat dan meletakkan kedua tangannya di atas dada rusa yang bergetar. Dia menutup matanya rapat-rapat. Seketika, Tari merasakan aliran energi panas mengalir dari jantungnya, melewati lengan dan masuk ke tubuh rusa itu. Dia menyerap rasa sakit hewan itu ke dalam dirinya sendiri. Keringat dingin bercucuran di dahi Tari. Napasnya menjadi berat. Perlahan, luka robek di tubuh rusa itu berhenti berdarah dan jaringan dagingnya mulai menyatu secara ajaib. Rusa itu membuka matanya, bangkit berdiri, dan berlari ke dalam hutan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tari jatuh terduduk karena kelelahan yang luar biasa. Saat itulah dia menyadari bahwa mukjizat yang dia ciptakan selalu menuntut bayaran berupa energi kehidupannya sendiri. Kenangan yang paling tajam dari masa lalunya adalah kunjungan seorang pria kota yang putus asa. Pria itu bernama Pak Hendra. Dia datang ke gubuk Nenek Marni membawa putranya yang masih kecil, Raka. Raka menderita kelumpuhan misterius yang tidak bisa didiagnosis oleh dokter manapun di dunia. Anak laki-laki itu terbaring tak berdaya di atas tikar pandan, menatap langit-langit gubuk dengan mata kosong. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Pak Hendra memohon dengan air mata berlinang agar Nenek Marni menyembuhkan putranya. Namun Nenek Marni menolak dengan halus. Dia berkata bahwa penyakit Raka bukanlah penyakit fisik, melainkan kutukan dari masa lalu yang harus diselesaikan sendiri. Tari kecil yang saat itu bersembunyi di balik tirai dapur menatap mata Raka dalam-dalam. Ada lautan kesedihan yang terkurung di dalam mata anak itu. Sejenak pandangan mereka bertemu. Tari merasakan sengatan listrik menyambar hatinya. Raka menatap Tari seolah meminta tolong, tetapi bibirnya terkunci rapat. Keesokan paginya, pria dan anak itu pergi dengan wajah tertunduk. Tari tidak pernah bisa melupakan tatapan mata Raka. Kedamaian di hutan itu hancur berkeping-keping pada malam bulan purnama bulan ke-10. Sekelompok pembalak liar dari desa tetangga datang membawa obor dan senjata tajam. Mereka menuduh Nenek Marni sebagai penyihir yang menyebabkan wabah penyakit pada ternak mereka. Kemarahan mereka telah dibutakan oleh kebodohan dan ketakutan. Api mulai menjilat dinding kayu gubuk. Asap hitam pekat mencekik udara. Nenek Marni membangunkan Tari dengan kasar dan menyembunyikannya di dalam ruang bawah tanah rahasia di bawah lantai dapur. Tari menangis tersedu-sedu, memegang erat ujung baju neneknya. Namun, wanita tua itu hanya tersenyum damai. Nenek Marni melangkah keluar menghadapi para perusuh itu.
Dari celah lantai papan, Tari melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Salah satu pria itu mengayunkan parang ke arah nenek Marni. Darah segar muncrat menodai tanah kering. Gubuk itu runtuh dilalap si jago merah. Tari menjerit sekuat tenaga di dalam kegelapan, tetapi suaranya tertelan oleh gemuruh api. Malam itu, sebagian dari jiwa Tari ikut mati bersama neneknya. Tari terbangun di sebuah ruangan berdinding putih yang berbau cairan antiseptik menyengat. Cahaya lampu neon di langit-langit berkedip-kedip menyilaukan matanya. Dia berada di sebuah rumah sakit pemerintah di ibu kota provinsi. Seorang dokter muda masuk dengan wajah letih. Dia menjelaskan bahwa Tari ditemukan pingsan di dalam lubang bekas kebakaran oleh petugas kehutanan. Gadis itu menderita dehidrasi parah dan trauma mental. Saat dokter menyebut nama nenek Marni, Tari memalingkan wajahnya ke jendela yang basah oleh hujan. Hatinya telah membeku menjadi balok es. Dia tidak bisa merasakan kehangatan apapun lagi. Kemampuan gaibnya seolah bersembunyi jauh di sudut jiwanya yang paling gelap, ketakutan melihat kekejaman dunia. Tari menghabiskan waktu berminggu-minggu menatap dinding kosong, menolak untuk bicara sepatah kata pun. Dunia ini tidak memiliki tempat yang aman baginya. Dia menyadari bahwa menjadi berbeda adalah sebuah dosa besar di mata manusia. Tari bersumpah dalam hati untuk menyembunyikan kekuatannya untuk selamanya. Setelah pulih, negara mengirim Tari ke panti asuhan Kasih Bunda. Bangunan itu adalah peninggalan kolonial Belanda yang megah namun suram, terletak di pinggiran kota yang berdebu. Dinding batanya sudah ditumbuhi lumut tebal, dan cat jendelanya mengelupas kusam. Lorong-lorong panti selalu menggema oleh suara langkah kaki dan tangisan anak-anak yang putus asa. Aroma ikan asin yang digoreng murahan selalu menguar dari dapur setiap sore. Kepala panti, Ibu Rini, adalah wanita bertubuh tambun dengan wajah culas yang selalu memakai perhiasan emas palsu. Dia menjalankan panti itu seperti sebuah penjara berkeamanan maksimum. Anak-anak yang tinggal di sana kehilangan identitas mereka dan hanya menjadi angka dalam laporan keuangan panti. Tari ditempatkan di kamar nomor 13 bersama 3 gadis remaja lainnya yang lebih tua. Udara di dalam kamar itu selalu pengap dan berbau keringat asam. Tari duduk di tepi ranjang besinya yang berkarat, menatap lantai ubin yang kotor. Babak baru, penderitaannya baru saja dimulai. Kehidupan di panti asuhan adalah pertarungan bertahan hidup yang kejam. Anak-anak yang lebih kuat menindas yang lemah tanpa ampun. Tari yang selalu diam dan penyendiri segera menjadi target empuk geng gadis-gadis senior yang dipimpin oleh Siska. Siska adalah gadis berwajah keras dengan luka bekas cacar air di pipinya. Dia suka mengambil jatah makanan Tari, menyembunyikan selimutnya di musim hujan, dan memaksa Tari mencuci pakaian kotornya. Tari menerima semua perlakuan itu dengan kebisuan yang membatu. Dia tidak pernah melawan atau mengadu kepada pengasuh. Kebisuannya justru membuat Siska semakin marah dan bertindak beringas. Siska pernah mengunci Tari di kamar mandi gelap selama 12 jam penuh. Selama dikurung, Tari duduk memeluk lututnya. Alih-alih merasa takut, dia membiarkan pikirannya melayang keluar dari tubuhnya. Dia mulai mempraktikkan proyeksi astral tanpa disengaja. Jiwanya menembus dinding tebal panti, melayang di atas kota, melihat lampu-lampu jalanan yang berkedip di kejauhan. Keajaibannya tidak hilang, hanya sedang tertidur. Tari menemukan tempat persembunyian rahasia di ruang ketel uap bawah tanah. Ruangan itu selalu panas, gelap, dan penuh debu batu bara. Di sanalah dia bertemu dengan Pak Bima, tukang bersih-bersih panti yang ditakuti oleh semua orang. Tubuh Pak Bima tinggi besar seperti raksasa. Wajah kirinya hancur oleh bekas luka bakar yang mengerikan, menyisakan satu mata yang selalu menatap dunia dengan kemarahan tajam.
Anak-anak panti menyebutnya monster bisu karena dia tidak pernah berbicara. Namun Tari tidak merasa takut. Dengan mata batinnya, Tari melihat aura hijau lembut yang memancar dari balik penampilannya yang menyeramkan. Pria raksasa itu memiliki hati yang terluka parah. Tari mulai menghabiskan sore harinya duduk di sudut ruang ketel, membaca buku bekas, sementara Pak Bima menyekop batu bara ke dalam tungku api. Api yang menyala merah mengingatkan Tari pada kehangatan perapian di gubuk Nenek Marni. Mereka berdua terikat oleh kesunyian yang sama. Keduanya adalah jiwa-jiwa patah yang dibuang oleh peradaban manusia. Kepercayaan di antara mereka tumbuh melalui seekor anak anjing jalanan yang terluka. Suatu sore yang dingin, Pak Bima membawa masuk seekor anjing kurus kering yang kaki belakangnya hancur tertabrak motor. Anak anjing itu merintih kesakitan di atas tumpukan karung bekas. Pak Bima mencoba membersihkan lukanya dengan tangan gemetar. Tari meletakkan bukunya dan berlutut di samping anjing itu. Tanpa memedulikan tatapan heran Pak Bima, Tari menutup matanya. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kaki anjing yang hancur. Cahaya putih keperakan memancar samar dari sela-sela jarinya. Udara di ruang ketel itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Pak Bima terperanjat, mundur selangkah hingga menabrak dinding beton. Dia menyaksikan tulang-tulang anjing itu bergeser kembali ke tempatnya dan daging yang robek mulai merajut diri. Dalam waktu 10 menit, anak anjing itu berhenti merintih dan mulai mengibaskan ekornya. Pak Bima menatap Tari dengan mulut terbuka lebar. Air mata menetes dari satu matanya yang tersisa. Dia menyadari bahwa dia sedang berhadapan dengan sebuah mukjizat bernapas. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Pak Bima bersuara. Suaranya serak dan berat, seperti gesekan 2 batu kali. Sambil menyuguhkan teh panas untuk Tari dan anjing yang kini diberi nama Kopi, Bima menceritakan kisah kelamnya. Dia adalah mantan tentara yang pernah ditugaskan di daerah konflik belasan tahun lalu. Unitnya disergap dan Bima tertangkap oleh pemberontak. Dia disiksa selama 3 tahun di dalam penjara bawah tanah yang mengakibatkan wajahnya hancur. Ketika dia berhasil melarikan diri dan kembali ke kampung halamannya, semuanya sudah terlambat. Istrinya telah meninggal karena depresi berat, dan putri tunggalnya yang baru berusia 5 tahun telah dikirim ke panti asuhan yang entah di mana. Selama 1 dekade terakhir, Bima telah berjalan kaki menyusuri seluruh panti asuhan di Pulau Jawa untuk mencari putrinya. Harapannya semakin menipis seiring bertambahnya usia. Panti asuhan Kasih Bunda adalah perhentian terakhirnya. Cerita Bima menyayat hati Tari. Gadis itu menatap cangkir tehnya yang mengepul, merencanakan sesuatu yang luar biasa untuk membalas kebaikan pria tua ini. Malam demi malam, Tari duduk bersila di kamarnya yang sempit. Teman-teman sekamarnya sudah tertidur lelap. Tari memfokuskan pikirannya, mengatur napasnya ke ritme yang sangat pelan. Dia memegang selembar foto usang putri Pak Bima yang sudah memudar warnanya. Kesadarannya mulai terlepas dari cangkang fisiknya. Jiwanya melesat ke langit, terbang melintasi daratan Pulau Jawa bagaikan burung hantu astral. Dia mencari gelombang energi yang cocok dengan jejak darah di foto itu. Berhari-hari dia gagal kembali ke tubuhnya dengan sakit kepala yang luar biasa dan hidung berdarah. Namun Tari tidak menyerah. Pada minggu ketiga, usahanya membuahkan hasil. Dia melihat sebuah kota yang dingin dan berkabut, kota Bandung. Di sana, dia melihat seorang wanita muda berseragam perawat bekerja di sebuah rumah sakit besar. Wajah wanita itu adalah versi dewasa dari anak kecil di dalam foto. Tari kembali ke tubuh fisiknya dengan napas terengah-engah. Senyum lebar menghiasi wajah pucatnya. Esok paginya, dia akan memberikan kabar paling bahagia dalam hidup Pak Bima. Berita tentang kemampuan ajaib Tari menyembuhkan anjing lumpuh itu menyebar luas ke seluruh panti. Siska dan gengnya mulai ketakutan, tetapi Ibu Rini
sang kepala panti, mencium aroma uang yang melimpah. Dia menyadari bahwa Tari adalah angsa bertelur emas. Ibu Rini segera menghubungi stasiun televisi nasional di Jakarta yang terkenal dengan program acara supranatural berating tinggi. Dia merundingkan kontrak eksklusif jutaan rupiah untuk mengeksploitasi bakat Tari secara langsung di layar kaca. Tari dipaksa menandatangani dokumen yang tidak dia mengerti. Jika menolak, Ibu Rini mengancam akan mengusir Pak Bima dan membuang kopi ke jalanan. Dengan hati hancur, Tari setuju. Dia dan Ibu Rini berangkat ke ibu kota dengan kereta api malam. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta terlihat seperti monster beton yang siap menelannya hidup-hidup. Kesombongan dan hiruk-pikuk kota besar itu menguras energi positif yang biasa Tari kumpulkan dari alam. Dia merasa jiwanya perlahan mencekik di tengah polusi udara dan kebisingan lalu lintas. Studio televisi itu sangat dingin dan dipenuhi kabel-kabel tebal yang menjalar seperti ular hitam di lantai. Lampu sorot raksasa menyilaukan mata Tari, membuatnya pusing dan mual. Ratusan penonton bayaran duduk di tribun, berteriak-teriak tidak sabar menunggu keajaiban. Pembawa acara yang memakai jas mengkilap tersenyum palsu ke arah kamera. Ibu Rini berdiri di pinggir panggung, memberikan isyarat mengancam agar Tari tidak melakukan kesalahan. Di atas meja kaca bundar di tengah panggung, terdapat seekor kucing yang sekarat karena keracunan parah. Tari diminta menyembuhkan kucing itu di depan jutaan mata penduduk negeri. Saat Tari meletakkan tangannya di atas tubuh hewan malang itu, dia terkejut. Tidak ada energi yang mengalir. Suasana studio yang penuh dengan niat buruk, keserakahan, dan skeptisisme telah memblokir cakra spiritualnya. Proyektor spiritualnya menabrak dinding baja yang tebal. Tari memejamkan mata, memaksakan diri hingga otot lehernya menegang, tetapi tidak ada cahaya penyembuhan yang muncul. Kucing itu mengeong lemah untuk terakhir kalinya, lalu mati di atas meja. Keheningan studio berubah menjadi cemoohan massal. Penonton menyoraki Tari dengan kata-kata kasar. Pembawa acara panik dan segera meminta jeda iklan. Ibu Rini berlari ke panggung, menarik lengan Tari dengan kasar, hingga kukunya menancap di kulit gadis itu. "Dasar penipu tengik, kau menghancurkan semuanya!" bisik Ibu Rini dengan wajah merah padam karena amarah. Di depan layar kaca raksasa, wajah pucat Tari yang penuh ketakutan tersorot dengan kejam. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia telah dipermalukan di depan seluruh bangsa. Bakat sucinya telah dinodai oleh sirkus komersial yang menjijikan. Perjalanan pulang ke panti asuhan terasa seperti menuju lokasi eksekusi mati. Ibu Rini tidak henti-hentinya menyumpahi Tari, menyebutnya beban sampah yang tidak berguna. Hati Tari hancur berkeping-keping. Dia menyadari bahwa dunia manusia terlalu busuk untuk menerima keajaiban murni dari Tuhan. Manusia hanya ingin keajaiban jika itu bisa diuangkan dan dipertontonkan seperti sirkus binatang liar. Kembali ke panti asuhan, nasib Tari menjadi jauh lebih buruk dari sebelumnya. Siska dan anak-anak lain kini berani membuang makanan busuk ke tempat tidurnya. Ibu Rini menghukumnya dengan menyuruhnya mengepel seluruh lantai bangunan setiap malam hari tanpa henti. Tari bekerja dalam diam, menerima siksaan itu sebagai penebusan dosa atas kegagalannya menyelamatkan nyawa kucing di televisi. Teman satu-satunya hanyalah kegelapan malam. Sementara itu, Pak Bima yang mendengar cerita tentang keberadaan putrinya dari Tari, memutuskan bahwa sudah waktunya dia pergi. Bima tahu panti ini perlahan membunuh jiwa Tari. Suatu malam yang dilanda gerimis deras, Bima menemui Tari di dapur. Pria besar itu memakai jas hujan plastik yang robek-robek. Dia pamit untuk pergi ke Bandung, mencari putrinya. Bima menyuruh Tari untuk menjaga dirinya sendiri dan jangan pernah mempercayai manusia manapun. Tari menatap pria tua itu dengan dada sesak.
Ingatan tentang ayahnya yang meninggalkannya di desa kembali mengiris hatinya. Dia tidak mau ditinggalkan lagi. Dini hari itu, saat seluruh bangunan panti asuhan tertidur pulas, Tari mengambil keputusan paling nekat dalam hidupnya. Dia memasukkan beberapa potong pakaian bekas ke dalam tas kain lusuh. Dia tidak akan membiarkan Pak Bima pergi sendirian. Dia berlari menerobos hujan lebat, kakinya telanjang menginjak jalanan berkerikil yang tajam. Kopi, anjing kecil yang setia, berlari di sampingnya menembus kegelapan. Di ujung jalan raya yang sepi, Tari melihat punggung besar Pak Bima perlahan menghilang di balik kabut malam. Tari berteriak memanggilnya. Pak Bima menoleh. Wajahnya yang cacat diguyur air hujan. Awalnya Bima menolak membawa gadis kecil itu, takut masa depannya akan semakin hancur di jalanan. Namun, melihat tekad baja di mata Tari, Bima akhirnya menyerah. Pria itu mengulurkan tangannya yang kasar. Tari menyambutnya dengan senyum tipis. Mulai malam itu, ketiga jiwa yang tersisih itu, seorang gadis berkekuatan gaib, seorang tentara cacat, dan seekor anjing jalanan, memulai petualangan panjang mereka melintasi jalan raya Pulau Jawa yang ganas. Perjalanan menuju Bandung bukanlah hal yang mudah. Mereka mengandalkan tumpangan truk pasir, tidur di pelataran masjid raya, dan makan dari sisa-sisa makanan di pasar tradisional. Bima bekerja serabutan sebagai kuli panggul di terminal demi membeli nasi bungkus untuk Tari dan kopi. Tari melihat bagaimana pria raksasa itu mengorbankan kesehatannya demi melindunginya. Rasa hormat Tari kepada Bima tumbuh menjadi kasih sayang seorang anak kepada ayah kandungnya. Hawa sejuk pegunungan Priangan mulai terasa setelah berminggu-minggu di jalan. Pepohonan pinus menjulang tinggi di kiri kanan jalan berkelok. Semakin dekat ke tujuan, kecemasan Bima semakin memuncak. Tangan pria itu sering gemetar saat merokok di malam hari. Dia takut membayangkan bagaimana reaksi putrinya nanti melihat wajah monster ayahnya. Tari selalu duduk di sampingnya, memegang lengan Bima, menyalurkan energi ketenangan yang hangat. Dia pasti bahagia melihat bapak masih hidup, kata Tari berbohong, meskipun penglihatan batinnya menunjukkan firasat yang sangat suram. Mereka tiba di depan rumah sakit besar di pusat kota Bandung pada siang yang terik. Tari memandu Bima menuju taman belakang rumah sakit tempat para perawat beristirahat. Di sanalah mereka menemukannya. Wanita muda berseragam putih bersih itu sedang tertawa bersama rekan-rekannya. Bima berjalan gontai, napasnya tertahan. Ketika dia memanggil nama putrinya dengan suara parau, wanita itu menoleh. Tawa cerianya lenyap seketika. Matanya membelalak ketakutan melihat wajah mengerikan Bima. Bima mencoba menjelaskan, menceritakan masa lalunya yang hilang. Namun putrinya menggeleng kuat-kuat. Wanita itu berkata bahwa ayahnya sudah lama mati baginya, dan kemunculan monster ini hanya akan merusak karirnya yang cemerlang. Putrinya berbalik pergi tanpa meneteskan air mata, meninggalkan Bima yang hancur berkeping-keping. Pria raksasa itu jatuh berlutut di tanah berumput, bahunya bergetar hebat. Tari berlari memeluk Bima, ikut menangis merasakan rasa sakit yang merobek jantung pria itu. Penolakan itu lebih kejam daripada peluru musuh di medan perang. Untuk menyembuhkan luka batin Bima, Tari mengusulkan agar mereka pergi sejauh mungkin dari tanah Jawa. Mereka merantau ke Bali, menuju sebuah desa pesisir terpencil di daerah Karangasem. Di sana, mereka menyewa sebuah paviliun kecil yang rapuh dari seorang janda tua yang pemarah bernama Ibu Agung. Ibu Agung sangat perhitungan dan membenci orang asing. Dia menetapkan harga sewa yang mahal dan selalu mencari-cari kesalahan Bima. Namun, Bima bekerja keras tanpa mengeluh. Dia memperbaiki atap rumah Ibu Agung yang bocor, membersihkan ladang rumput, dan menangkap ikan di laut. Desiran ombak dan aroma dupa persembahyangan perlahan membawa sedikit ketenangan bagi Bima dan Tari.
Kopi bisa berlarian bebas mengejar kepiting di pasir hitam vulkanik. Kehidupan di sana terasa lambat dan damai. Namun, Tari memperhatikan sesuatu. Ada seorang wanita tua lain yang selalu dikurung di kamar belakang rumah utama. Itu adalah adik Ibu Agung yang menderita gangguan jiwa akut selama 10 tahun terakhir, sering berteriak-teriak histeris di tengah malam. Suatu siang ketika Ibu Agung pergi ke pasar tradisional, Tari menyelinap masuk ke kamar belakang yang gelap dan berbau pesing. Wanita gila itu sedang duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Rambutnya kusut masai, matanya melotot liar. Tari mendekat perlahan, tidak menunjukkan rasa takut. Dia meletakkan kedua tangannya di pelipis wanita itu. Selubung energi hitam tebal tampak melilit otak sang wanita, merusak kewarasannya. Tari menarik napas dalam-dalam, menyedot energi hitam itu ke dalam dirinya sendiri. Prosesnya sangat menyiksa, seakan ribuan semut berbisa menggigit kepalanya. Namun, perlahan-lahan, tatapan mata liar wanita itu menjadi tenang. Otot-ototnya mengendur, dan dia tertidur pulas dengan wajah damai. Ketika Ibu Agung pulang, dia sangat terkejut melihat adiknya bisa menyapanya dengan normal dan meminta makan dengan sopan. Ibu Agung menangis histeris memeluk adiknya. Dia segera menyadari bahwa keajaiban itu datang dari gadis pendiam yang tinggal di pavilionnya. Sejak hari itu, sikap Ibu Agung berubah drastis menjadi sangat menghormati Tari. Kabar tentang kesembuhan ajaib adik Ibu Agung segera tersebar dari mulut ke mulut. Ibu Agung, yang cerdik melihat peluang bisnis, perlahan mengubah pavilion Tari menjadi klinik pengobatan rahasia. Awalnya Tari menolak, takut mengulangi kesalahan di masa lalu. Namun, Bima jatuh sakit akibat terlalu sering bekerja di laut malam. Biaya obat Bima sangat mahal dan uang sewa harus tetap dibayar. Terdesak oleh keadaan, Tari akhirnya menyetujui rencana Ibu Agung. Setiap hari, puluhan orang miskin berbaris di halaman belakang rumah. Tari menyembuhkan kebutaan, radang sendi, hingga tumor ganas. Sebagai bayaran, pasien memberikan ayam hidup, beras, atau sekadar beberapa lembar uang kusut. Beban energi yang diserap Tari semakin berat. Setiap malam dia muntah darah, tubuhnya semakin kurus kering seperti ranting layu. Dia mengorbankan nyawanya sendiri demi memberi makan Bima dan membalas budi Ibu Agung. Kegelapan perlahan mulai menggerogoti jiwanya kembali, menanti saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Puncak tragedi terjadi pada malam tahun baru yang menyesakkan. Udara sangat panas dan kering. Ibu Agung lupa mematikan dupa di dekat tumpukan kain sesajen di balai-balai. Api dengan cepat menyambar kayu tua bangunan itu. Dalam hitungan menit, kobaran api merah raksasa menelan rumah utama dan menjalar ke pavilion Tari. Asap tebal mencekik pernapasan. Tari dan Bima terbangun oleh suara kayu yang patah dan hawa panas yang menyengat kulit. Bima berhasil menyeret Tari keluar dari kobaran api dengan sisa tenaganya. Namun, di tengah kepanikan mereka tidak melihat kopi. Terdengar lolongan anjing dari dalam rumah yang terbakar. Tanpa berpikir panjang, Bima menerjang masuk kembali ke dalam neraka api itu untuk menyelamatkan kopi. Tari berteriak histeris menahan kepergiannya, tetapi reruntuhan atap raksasa runtuh menutupi pintu keluar. Api berkobar semakin tinggi, melahap segalanya. Tari jatuh berlutut di tanah, menjerit hingga pita suaranya robek. Pria yang sudah dianggapnya sebagai ayah itu tewas terpanggang api demi menyelamatkan seekor anjing. Penderitaan Tari belum berakhir di sana. Setelah jenazah Bima ditemukan dalam kondisi mengenaskan memeluk kopi yang ketakutan, polisi setempat turun tangan melakukan investigasi. Ibu Agung yang ketakutan akan kehilangan harta bendanya memutarbalikkan fakta. Dia menuduh Tari melakukan praktik pengobatan ilegal yang menyebabkan kemarahan roh halus sehingga memicu kebakaran. Ditambah dengan absennya identitas resmi Tari, pengadilan dengan cepat memvonisnya bersalah.
Tari dijatuhi hukuman 3 tahun penjara di lapas perempuan Denpasar. Suara palu hakim terdengar seperti lonceng kematian di telinga Tari. Gadis itu tidak melawan, tidak menangis, dan tidak mengucapkan sepatah kata pembelaan pun. Dia membiarkan tangan kurusnya diborgol besi dingin. Hatinya sudah sepenuhnya hancur. Cinta, pengorbanan, dan kemanusiaan terbukti hanyalah ilusi kosong. Dari balik jeruji mobil tahanan, Tari menatap ombak laut untuk terakhir kalinya. Di dalam penjara beton yang dingin, Tari bersumpah tidak akan pernah lagi menggunakan kekuatannya untuk siapapun. Kemampuannya terkubur bersama kematian Bima. 2 tahun dihabiskan Tari dalam kebisuan total di dalam lapas perempuan. Dinding selnya lembab dan selalu berbau klorin murahan. Dia bekerja mekanis di pabrik tekstil penjara, mengabaikan cemoohan dan ancaman dari narapidana lain. Cahaya matanya telah meredup. Suatu hari petugas memindahkan Tari ke bangsal medis untuk merawat seorang tahanan yang sedang sekarat karena tuberkulosis stadium akhir. Tahanan itu bernama Ratna. Ratna adalah wanita paruh baya dengan tubuh sisa tulang, namun sisa-sisa keanggunan masa lalunya masih terlihat. Setiap malam, Ratna batuk mengeluarkan darah tebal, menatap langit-langit klinik dengan penuh ketakutan. Tari hanya duduk di sana, mengganti selimut dan membersihkan darah tanpa ekspresi. Tari bisa saja menyembuhkannya dalam sekejap, tetapi sumpah yang dia buat pada dirinya sendiri menahan tangannya. Biarkan dunia ini busuk, pikir Tari. Namun, di sela-sela napas terakhirnya, Ratna selalu memandangi foto usang seorang pria dan anak kecil di kursi roda. Ada duka yang terlalu dalam di mata Ratna, mengusik sisa-sisa empati di sudut hati Tari. Di malam badai yang mengerikan, Ratna menggenggam tangan Tari dengan sisa tenaga terakhirnya. Napasnya berbunyi berderak seperti kertas diremas. Ratna mulai mengisahkan dosa masa lalunya yang paling gelap. Dia menceritakan bagaimana keserakahannya menghancurkan keluarga sempurnanya. Suaminya, Pak Hendra, adalah insinyur kapal yang sukses di Surabaya. Ratna berselingkuh, mencuri aset perusahaan, dan menjebloskan dirinya sendiri ke penjara karena penipuan besar-besaran. Namun, hukuman terberatnya bukanlah Bui, melainkan putranya Raka. Saat Ratna ditangkap polisi secara brutal di depan mata Raka yang masih kecil, trauma mental anak itu meledak. Kakinya lumpuh seketika karena syok psikologis yang parah. Belasan tahun, Raka terbaring di tempat tidur, lumpuh karena dosa ibunya. Ratna memohon dengan air mata darah agar Tari mencari Pak Hendra dan menyembuhkan Raka. Dia menyerahkan sebuah alamat di Surabaya dan buku harian kecilnya. Aku tahu kau punya keajaiban. Selamatkan putraku dan jiwaku akan tenang, bisik Ratna sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir, mati di pelukan Tari yang mematung. Setahun kemudian, gerbang besi lapas perempuan terbuka lebar. Mentari pagi menyengat kulit pucat Tari yang baru saja bebas menghirup udara luar. Dia hanya membawa kantong plastik berisi pakaian ganti dan buku harian Ratna. Saat dia melangkah ragu ke jalanan berdebu, sebuah suara gonggongan melengking mengejutkannya. Kopi berlari tertatih-tatih dengan 3 kakinya, melompat kegirangan menerjang Tari. Rupanya selama 3 tahun, anjing setia itu dirawat oleh warung kopi di seberang penjara, menanti majikannya keluar. Tari jatuh berlutut, memeluk kopi dengan erat. Air mata pertamanya dalam 3 tahun terakhir akhirnya pecah membasahi bulu anjing itu. Kopi adalah warisan terakhir dari Pak Bima, bukti bahwa cinta sejati masih tersisa di dunia yang hancur ini. Dengan kopi di pelukannya dan janji pada orang mati di sakunya, Tari membeli tiket bus malam menuju Surabaya. Dia memiliki satu tugas terakhir sebelum benar-benar menutup buku kehidupan gaibnya selamanya. Rumah megah Pak Hendra di Surabaya terlihat seperti istana mati yang dikelilingi pagar duri. Aura kesedihan memancar tebal menutupi seluruh atap bangunan.
Tari menekan bel intercom, memperkenalkan diri sebagai mantan narapidana teman satu sel Ratna. Awalnya penjaga mengusirnya, tetapi ketika Tari menyebut nama Raka, gerbang besar itu terbuka. Pak Hendra, pria paruh baya dengan rambut memutih dan wajah kelelahan yang luar biasa, menyambutnya di ruang tamu yang dingin. Dia membaca buku harian Ratna dengan tangan gemetar, meneteskan air mata di atas kertas lusuh itu. Pak Hendra akhirnya membawa Tari ke kamar Raka di lantai 2. Kamar itu berbau obat-obatan mahal yang steril. Di atas tempat tidur hidrolik, terbaring seorang pemuda tampan yang layu. Raka menatap Tari tanpa minat. Namun, saat mata mereka bertumbukan, ingatan belasan tahun lalu menghantam dada Tari seperti peluru. Anak kecil di gubuk Nenek Marni. Anak yang memohon tanpa suara. Lingkaran takdir ini telah merangkai pertemuan mereka dengan cara yang paling kejam sekaligus paling indah. Tari mendekat ke sisi tempat tidur Raka. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan dia tahu konsekuensinya. Lumpuh Raka bukan fisik, melainkan segel psikologis baja akibat trauma masa lalu. Untuk menghancurkannya, Tari harus memberikan seluruh sisa energi kehidupannya tanpa sisa. Dia memejamkan mata, meletakkan kedua tangannya di dada Raka. Seluruh ruangan mendadak benderang oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Pak Hendra terkesiap mundur menabrak lemari. Tari menyerap semua trauma, ketakutan, dan kegelapan Raka ke dalam jiwanya, mengorbankan bakat ajaibnya hingga tetes terakhir. Tari ambruk ke lantai, memuntahkan darah hitam, dan jatuh pingsan. Ketika dia membuka mata berhari-hari kemudian di rumah sakit, Tari merasa aneh. Kemampuan melihat aura dan energi itu telah lenyap total. Dia menjadi manusia biasa yang tak berdaya. Namun, di ambang pintu, Raka berdiri tegak di atas kedua kakinya, meneteskan air mata bahagia bersama ayahnya. Kekuatan Tari telah hilang. Tetapi dia mendapatkan sebuah keluarga yang akan mencintainya selamanya. Pengorbanan Tari tidak sia-sia. Dengan kehilangan kekuatan ajaibnya, dia justru mendapatkan kembali kemanusiaannya. Pak Hendra mengadopsi Tari sebagai bagian dari keluarganya. Raka, yang kini bisa berjalan kembali, bekerja bersama ayahnya, membangun kembali bisnis kapal mereka. Tari dan Kopi akhirnya menemukan tempat di mana mereka merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Masa lalu yang kelam telah dihapus oleh kehangatan cinta yang tulus. Terima kasih telah mengikuti kisah perjalanan Tari yang penuh rintangan ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Menurut Anda, apakah Anda rela mengorbankan sesuatu yang paling berharga demi menyelamatkan orang lain yang bahkan tidak Anda kenal?